Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Kelas Terapis. Channelnya orang-orang yang ingin belajar menjadi seorang terapis. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari deepening yang keempat, yaitu deepening penutup. Ya, karena apa? Pembahasan kita deepening, sub pembahasan deepening itu cuman sampai di sini. Jadi nanti di video berikutnya kita akan membahas tentang tema yang berbeda. Oke, jadi di video-video sebelumnya saya sudah membahas deepening pertama, kedua, ketiga, dan sekarang yang terakhir. Jadi bagi Anda yang belum memahami tentang masalah deepening, dimohon untuk menonton terlebih dahulu di deepening ke-1, kedua, dan ketiga. Karena di video keempat ini saya akan menjelaskan hanya mereview atau memberikan sedikit arahan bagaimana sih cara membuat deepening, teknik deepening sendiri untuk Anda sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Lalu, jika Anda ingin memahami dan serius menjadi seorang hipnoterapi profesional, dimohon dan diharapkan bagi Anda untuk serius dan menguasai tentang masalah hipnosis. Semua materi-materi tentang hipnosis sudah saya berikan di video-video sebelumnya. Ya, ada sekitar 12 video saya membahas tentang masalah hipnosis. Jadi silakan Anda untuk menonton terlebih dahulu tentang masalah hipnosis ya, di sesi hipnosis dari video pertama sampai dengan ke-11 kalau tidak salah. Oke. Dan bagi Anda yang memang ingin mempelajari hipnoterapi secara mendalam, ya, saya harapkan Anda untuk menonton di sesi pertama, ya, di sesi hipnoterapi video pertama sampai dengan video ke-12 ya, sampai saat ini. Dan saya sarankan juga bagi Anda yang ingin memang mendalami serius tentang hipnoterapi, Anda bisa mengikuti workshop di lembaga-lembaga yang memang sudah mumpuni dan sudah memang dipercaya. Karena kelas terapis ini hanya cuman membuka wawasan Anda tentang masalah hipnoterapi ataupun hipnosis. Jadi jangan terlalu berharap ketika Anda sudah mempelajari di sesi hipnosis dan hipnoterapi secara menyeluruh, Anda bisa menjadi seorang hipnoterapi yang profesional. Karena apa? Karena saya pun untuk mendalami hipnoterapi dan hipnosis itu butuh ada guru bimbingan yang memang kita bisa bertanya dengan beliau tentang hal-hal seputar hipnosis dan hipnoterapi. Jadi sekali lagi saya tekankan bagi Anda yang serius ingin menjadi hipnoterapi profesional, dimohon untuk mengikuti workshop di lembaga-lembaga yang terjamin mutunya dan yang bisa membawa Anda untuk menjadi seorang hipnoterapi profesional. Oke? Itu aja pembukaan dari saya. Mari kita lanjut di deepening keempat di sesi hipnoterapi video ke-12. Oke. Jadi saya akan membahas sedikit lagi tentang masalah pengertian deepening ya, supaya Anda tidak salah mengerti tentang deepening dan supaya di luar dari kalau saya bilang supaya Anda memang bisa memahami secara menyeluruh tentang masalah deepening. Jadi sebenarnya ini sudah dijelaskan sebelumnya ya tentang masalah pengertian deepening, tapi saya membahas sekilas saja tentang masalah deepening. Jadi pengertian deepening adalah suatu cara atau teknik yang digunakan oleh terapis untuk membawa klien atau suyat masuk ke kondisi hipnosis lebih dalam dari sebelumnya. Jadi ketika Anda sudah menginduction klien atau suyat, maka langkah berikutnya adalah deepening. Nanti setelah deepening, deep level test. Jadi kita mengetes kedalaman daripada hipnosis klien atau suyet. Oke, ini sudah kita bahas sebelumnya. Jadi tidak perlu saya menjelaskan panjang lebar karena ini sudah dibahas di video pertama, di video deepening pertama. Oke. Dan kita juga sudah membahas tentang teknik-teknik deepening. Saya sudah memberikan kepada Anda ada teknik elevator, ada teknik a beautiful place, ada teknik the stairway. Maksudnya apa? Elevator itu
terus beautiful place itu apa, dan starware itu apa. Jadi saya sudah membahas satu persatu dan saya sudah memberikan skrip kepada Anda semuanya. Silakan ditonton dan dipelajari. Oke? Karena itu adalah sebagai rujukan untuk Anda agar bisa membuat teknik deepening sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi. Oke, jadi tidak terpatok dengan 3 teknik ini. Ya, saya pun ketika melihat klien, ya, saya bisa membuat teknik deepening sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Pada intinya adalah Anda harus paham tentang langkah-langkah bagaimana membuat teknik deepening. Hari ini di video ini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Terus hal-hal apa aja yang harus dilakukan ketika Anda membuat teknik deepening. Oke, mari kita lanjut. Oke, ini dia inti dari deepening. Ya, sebelum Anda melakukan deepening, ingat sekali lagi, pertama yang dan paling utama adalah pahami siapa lawan bicara Anda. Karena dari situ Anda bisa memahami model pembelajaran. Apakah sangat penting? Ya, model pembelajaran sangat penting bagi Anda. Itu sudah dijelaskan sebelumnya. Ya, ketika Anda bisa memahami dan mengetahui model pembelajaran, itu sangat mudah untuk Anda bisa memasuki kondisi dia hipnosis lebih dalam lagi. Kenapa? Karena ini akan berkaitan dengan pola kata yang akan digunakan. Ya, saya sudah membahas juga misalkan ketika ada seorang yang model pembelajaran ternyata audio, ataupun model pembelajarannya ternyata kinestetik, ataupun model pembelajarannya ternyata visual. Anda bisa menggunakan dengan kata-kata. Misalkan contoh, model pembelajarannya visual. Ya, Anda bisa menggunakan kata-kata di deepening adalah seperti ini. Coba Anda bayangkan, ya, dan lihat di depan Anda itu ada sebuah layar besar, seolah Anda sedang menonton suatu film di bioskop. Nah, itu kan sebenarnya mengikuti model pembelajaran. Ketika dia model pembelajarannya adalah audio, ya kita akan melakukan misalkan coba dengarkan. Coba dengarkan karena kita audio, ataupun model pembelajarannya visual kinestetik, rasakan. Coba Anda rasakan. Nah, itu bisa mempengaruhi pola kalimat deepening Anda yang akan Anda buat. Jadi pastikan sekali lagi sebelum Anda melakukan deepening, Anda harus tahu dulu model pembelajaran lawan bicara Anda. Yang kedua adalah kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang klien Anda. Apa aja? Ada traumakah? Ya, apapun itu. Tapi yang paling terpenting adalah ada traumakah atau tidak. Kenapa? Karena ini bersangkutan dengan teknik deepening yang akan Anda gunakan. Sebagai contoh, ketika Anda menggunakan tentang lift, ya, tentang turun lift, ternyata dia punya trauma tentang lift, itu bakalan kacau. Maka dari itu Anda tanyakan terlebih dahulu apa yang dia tidak suka. Ya, apakah punya trauma lain selain yang akan diselesaikan. Ya, Anda bisa bertanya langsung atau Anda bisa ngobrol sambil bertanya, ya. Itu Anda bisa gunakan itu. Jadi silakan, itu skill Anda akan digunakan ketika Anda menjadi seorang terapis. Yang ketiga, persiapkan skrip yang cocok untuk klien Anda. Ingat sekali lagi, saya tidak membeda-bedakan ya antara yang mudah, yang sedang ataupun yang sulit. Tapi pada intinya saya menulis seperti ini jaga-jaga ketika klien Anda mendapatkan klien yang cukup sulit. Kenapa? Ketika Anda mendapatkan klien yang cukup sulit, maka skrip yang digunakan juga harus hati-hati. Ya, tidak boleh sembarangan. Karena apa? Ketika Anda mendapatkan klien yang memang cukup sulit, dia akan kritis. Ya, setiap pertanyaan atau setiap kata yang Anda lontarkan kepada dia akan selalu berpikir, ini maksudnya apa, ini maksudnya apa, dan ini maksudnya apa. Kenapa bisa saya seperti itu bicara? Karena ini praktek di lapangan saya dapat seperti itu. Makanya persiapkan sesuai dengan klien Anda. Lalu bagaimana supaya kita bisa tahu klien kita itu seperti apa? Nah, makanya ketika di sesi wawancara awal sebelum bertemu,
by phone kah atau chat kah, Anda bisa tahu latar belakangnya. Misalkan sebagai contoh, ternyata dia adalah seorang akademisi, dia S2. Anda pasti tahu S2 bagaimana cara pola pikirnya. Anda bisa mengukur itu ya. Terus ketika memang ternyata klien Anda seorang ibu-ibu rumah tangga biasa, Anda juga bisa mengukur itu dan bisa mencocokkan ya skrip yang cocok untuk klien Anda. Maka dari itu saya sarankan ketika Anda ingin menerima klien, maka harus tahu dulu latar belakangnya dan sedikit permasalahannya. Karena itu bisa menggambarkan Anda untuk menggunakan teknik apa. Jelas ya sampai sini ya. Saya selalu itu. Ketika ada klien atau seseorang pengen saya terapi, saya selalu akan bertanya, latar belakangnya apa? Terus permasalahannya tolong diceritakan sedikit, latar belakang permasalahannya. Karena apa? Karena itu bisa membantu saya untuk mencari teknik-teknik yang ampuh ketika di lapangan. Oke, jelas sampai sini ya. Inti dari hidup ini seperti itu. Anda bisa membuat teknik sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi yang Anda alami ketika di praktek lapangan. Oke. Nah, bagaimana sih cara membuat script deepening ya? Ini ada 3 poin yang harus Anda pahami ya. Yang pertama adalah sebisa mungkin tidak menggunakan kata yang ambigu. Sorry, ini typo ya. Sebisa mungkin tidak menggunakan kata yang ambigu. Kata yang ambigu itu seperti apa sih? Saya sudah jelaskan di skrip-skrip sebelumnya. Oke, kata yang tidak masuk akal, kata yang tidak bisa dipahami oleh klien. Oke, sebagai contoh, misalkan gini. Coba Anda bayangkan ada sebuah bola besar ya di depan Anda. Oke. Nah, kalau seperti itu mungkin bisa jadi itu akan berpengaruh ketika Anda mendapatkan klien yang gampang. Tapi ketika Anda mendapatkan klien yang sulit, ini akan tidak akan berjalan. Ya, itu harus dipahami. Jangan sekali-sekali Anda mengeluarkan kata-kata atau menyusun skrip kata yang ambigu. Itu cukup berbahaya. Yang kedua adalah permainan kata yang baik. Ya, Anda harus menyusun kata yang baik dan Anda harus menyusun kata yang enak didengar. Sudah saya paparkan juga di skrip-skrip sebelumnya, silakan Anda pelajari. Dan yang ketiga adalah jangan terlalu sering mengulang kata. Sebagai contoh ya. Sebagai contoh ya. Misalkan coba Anda bayangkan, oke, di depan Anda ada sebuah bla 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 bla, terus ketika itu diulang kembali di paragraf kedua. Coba Anda bayangkan, atau misalkan dengan ada kata-kata yang itu selalu sering diulang. Dengan catatan ya, bukan kata-kata reward. Kalau kata-kata reward itu maksudnya apa? Contoh seperti ini. Oke, terima kasih Anda sudah bekerja sama dengan saya. Itu kan reward kita. Kalau reward itu tidak masalah. Oke, seperti itu ya. Nah, Anda bisa membuat teknik deepening sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Dengan catatan harus mengikuti langkah-langkah yang sudah dijelaskan. Oke, ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.